السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. أيها المسلمون عباد الله إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini tentunya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya ingin mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya ingin mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya ingin memperbanyak bekal tentunya ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barakallahu fikum, apa yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya tentunya dalam amalan-amalan saleh, kita ikhlaskanlah niat hanya ingin mencapai ataupun meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita kembali melanjutkan untuk membacakan sebuah kitab yang berjudul Al-Wabilus Sayyib min Kalamit Thayyib. Yang mana ini adalah sebuah kitab yang isinya adalah motivasi, nasihat-nasihat, mutiara-mutiara nasihat dari Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Abu Abdullah Al-Ma'ruf bi Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Nah, di mana beliau menulis kitab ini untuk memberikan kita motivasi, semangat untuk senantiasa menjaga hati dan menjaga anggota badan yang senantiasa terus diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum kita telah mendengarkan nasihat Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau memberikan sebuah motivasi, semangat, faedah terkait dengan tiga tanda kebahagiaan seorang hamba. Tiga tanda kebahagiaan seorang hamba, yaitu apabila seorang hamba tersebut diberi nikmat, maka dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Apabila seorang hamba tersebut diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah, maka senantiasa dia bersabar terhadap musibah tersebut. Dan yang ketiga, ketika seorang hamba terjatuh kepada dosa, maka seketika dia beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan untuk Syekh ataupun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala akan mengupas satu demi satu
dari rasa syukur, rasa sabar, dan rasa istighfar. Ya. Maka tentunya ikhwan fillah rahimakumullah sangat sayang untuk kita lewatkan bagaimana hakikat dari tiga ini dan bagaimana penerapannya ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan kita manusia yang ketika diberi kenikmatan kita senantiasa bersyukur, dan kemudian ketika diberi ujian kita bersabar, dan ketika kita terjatuh kepada dosa maka kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tayyib. Qala muallif rahimahullah taala ay al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala wa la yanfakku 'abdun 'anha abada. Ya. Dan tidaklah seorang hamba ya, itu akan terlepas ya, dari perkara ini selamanya. Perkara apa yang dimaksud? Nikmat, ya, ujian, musibah, dan dosa. Ya. Bahkan Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, فَإِنَّ الْعَبْدَ دَائِمُ التَّقَلُّبِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَسْبَابِ الثَّلَاثِ. Ya. Maka sesungguhnya seorang hamba pasti akan senantiasa berbolak-balik ya, di antara tiga susunan ya, kehidupan ini. Ya. Yaitu mendapat nikmat, mendapat ujian, berdosa, terus akan seperti ini sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Qayyim rahimahullah memberikan resep kepada kita semua bagaimana agar kita menjadi manusia yang betul-betul ya, mendapatkan tiga kebahagiaan ini. Betul-betul merasakan nikmat bahagia yang menjadi seorang muslim yang mampu melewati ini semua ya, dengan tiga perkara tadi, tiga amalan besar ini: amalan syukur, amalan bersabar, dan amalan istighfar. Ikhwani fillah rahimakumullah, ya, pada kesempatan malam ini kita akan mengupas perkara nikmat ya, ataupun mengaplikasikan bagaimana hakikat rasa syukur itu yang sebenarnya. Baik. Al-awwal, ya, tadi Imam Al-Qayyim menunjukkan inilah tiga susunan kehidupan. Ya. Maka akan dikupas satu demi satu. Al-awwal, yang pertama, ni'amun. Ay ni'amun min Allah Ta'ala tataradafu alaih. Ya. Nah, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tataradafu alaih. Terus ya, bersusulan. Ya. Nikmat itu terus bersusulan akan datang kepada seorang hamba. Nah, bahkan ikhwani fillah rahimakumullah, nikmat yang kita rasakan semenjak kita baru dilahirkan sampai pada hari ini dan bahkan nanti sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang datang kepada kita terus bersusulan, baik kita rasakan maupun kita tidak ataupun kita dustakan. Subhanallah. Ya. Dan kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Ya. Dan jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana rentetan demi rentetan ya, tatarada, terus berdatangan tidak ada hentinya nikmat demi nikmat itu kepada kita. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, faqaiduha asyukru. Maka dari kenikmatan-kenikmatan ini yang terus datang silih berganti kepada kita, pengikatnya adalah syukur. Ya. Bersyukur, barakallahu fikum. Ya. Wa huwa mabniun ala thalathati arkan. Dan ya, syukur itu dibangun dari tiga rukun.
Maka sebelum kita masuk kepada 3 rukun syukur, maka penting ikhwan fillah rahimakumullah betul-betul kita menghayati bagaimana rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat yang kita dapat, terkadang kita lupa ikhwan fillah rahimakumullah. Nikmat kita bisa menghirup udara, ini sebuah nikmat yang besar. Kita bisa bernafas. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, ini luar biasa. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan waktu luang, ini luar biasa. Apalagi ketika nikmat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan berbagai macam cita-cita kita. Mengabulkan rangkaian demi rangkaian target-target dalam kehidupan kita. Tentunya untuk mencari kehidupan dunia, mencari harta, mencari penghidupan, mencari ma'isyah. Allah berikan. Ini nikmat luar biasa. Ikhwani fi din rahimakumullah, mari kita ingat sebuah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Ibrahim ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dan Rabbmu telah memaklumkan, sesungguhnya jika engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, niscaya aku akan menambahkan menambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kalian. Ikhwani fi din rahimakumullah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Sehingga barakallahu fikum, kalau kita mengingat ayat ini, harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa mengaplikasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kita bersyukur sehingga Allah Subhanahu wa taala tambah, Allah Subhanahu wa taala tambah, Allah Subhanahu wa taala tambah. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, sekarang kita akan mulai bagaimana mewujudkan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui 3 rukun syukur ini barakallahu. Nah, maka agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat tersebut kepada kita, maka penting bagi kita untuk mengaplikasikan 3 rukun syukur ini barakallahu. Yang pertama barakallahu fikum, al-i'tirafu biha batinan, yaitu mengakui dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu batinan, di dalam hati. Mengakui datangnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengakui di dalam hati kita. Apakah itu nikmat dalam bentuk perkara duniawiyah atau dalam perkara ukhrawiyah atau dalam perkara diniyah. Nikmat perkara duniawiyah Allah berikan rezeki, penghasilan, laba, keuntungan, harta, keturunan, dan lain-lainnya. Dan nikmat dalam perkara diniyah, dan ini nikmat terbesar. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kita menjadi seorang muslim dan menjalankan keislaman ini dengan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini yang kita yakini sedalam-dalamnya dari hati kita. Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah lah yang memberikan nikmat ini.
Terkadang kita lupa ya Allah. Lupa bukan karena disengaja, disebabkan karena efek daripada lemahnya iman. Pengaruh daripada lemahnya iman, banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan. Sehingga yang dikedepankan ketika Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat, dalam hatinya langsung berbisik, inilah hasil dari skillku, cara marketingku, cara usahaku, dalam bekerja. Terbisikkan dalam hati seperti itu. Syaitan sama sekali tidak membuka peluang ataupun membuka bisikan terhadap ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tutup itu semua. Dia ajak hati ini untuk mengingat, untuk memuji kekuatan ataupun kecanggihan ataupun keahlian dia dalam bekerja. Dalam memanage, mengatur pekerjaannya. Maka ikhwan fillah alhamdulillah. Sekali lagi dahulukan di dalam hati ini, nikmat ini hanya datangnya dari Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Maka hati ini harus dijaga untuk betul-betul meyakini nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua, wa tahaddatsu biha zahiran. Dan menyebutkan, tahaddath, menyebutkan, menampakkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala secara zahir, secara nyata, yang tampak. Apa contohnya? Contohnya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjunjung Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah lah yang mengatur segala urusan kita. Namun rahimahumullah, kalau hati tadi sudah berawal dari hati yang tidak mengingat ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tahaddath biha dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dia akan bertahaddath, berucap, menampakkan dengan kesombongannya sebagai seorang insan. Insan dari kata nisyan. Insan itu dari kata nisyan, artinya lupa. Manusia itu nisyan, artinya suka lupa. Artinya apa? Dhaif, lemah. Namun masih ada juga orang-orang yang sombong, mengaku dia bertahaddath, dia mengucapkan, dia menampakkan bahwasanya ini hasil kerjaku. Ketika ditanya, bagaimana kau bisa mendapatkan untung yang sebesar ini, laba yang sebesar ini? Langsung yang pertama dia ucapkan adalah, aku sudah berusaha itu sudah semenjak 10 tahun yang lalu aku berjuang. Banting tulang, peras keringat, dengan skillku, dengan kemampuanku. Tanpa lisan ini mengucapkan alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyebutkan satu kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita, masya Allah, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah mengingatkan kita agar hati ini senantiasa taat kepada Allah dengan keyakinan, melalui amalan syukur, mensyukuri nikmat Allah dalam hati dan menjaga anggota badan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti lisan, untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian rukun yang ketiga, wa tasrifuha fi mardati waliha wa musdiha wa mu'tiha. Yang ketiga adalah menyalurkan nikmat-nikmat tersebut kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai.
kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat tersebut, mu'tiha, ya, tentunya di atas jalan keridhaan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa contohnya? Ya, di antara contoh barakallahu fikum, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat. Bagaimana kita yakini kesehatan ini adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, ya, bertahaddas menampakkan nikmat sehat ini? Kita menggerakkan anggota tubuh dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menuju kepada amal-amal yang saleh. Kita memperlihatkan dengan perkara-perkara di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Kita beramal. Kita melakukan ibadah-ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kesempurnaan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba, ya, mengaplikasikan 3 rukun syukur ini, la azidannahu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat demi nikmat yang akan kita rasakan di dunia wal akhirah. Apakah itu di dunia ataupun di akhirat. Nah, ya. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, ya, fa idza fa'ala dhalik faqad syakaraha ma'a tafsirihi fi syukriha. Ya. Maka apabila, ya, seseorang telah melakukan, mewujudkan, mengamalkan, ya, 3 rukun ini, faqad syakara, maka sungguh dia telah menunjukkan, mengaplikasikan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'a tafsirihi fi syukriha, bersamaan memang, ya, kita tidak akan mampu membawa seluruh kesempurnaan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sisi kurangnya. Ada sisi taksirnya, sisi kurangnya. Ya, karena kita manusia biasa, wajar. Tapi jangan lupakan 3 rukun ini untuk kita perjuangkan, ya, kita usahakan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Saba ayat ke-13, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan i'malu ala Daud syukra. Ya, Allah perintahkan kepada keluarga Daud, Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ya, bagaimana cara mengaplikasikan rasa syukur. I'malu, beramallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, i'malu ala Daud syukra. Beramallah wahai, ya, keluarga Daud, karena itu adalah bentuk syukur. Ya. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Inilah gambaran-gambaran bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat rasa syukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang patut kita selami, yang patut kita hayati, yang patut kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala sekarang kita rasakan. La tuhsuha. Kita tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi seorang hamba yang mendapatkan kenikmatan itu, maka terus kita berusaha, berjuang untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kendor. Jangan sampai kendor, jangan sampai lemah, ya, dengan bisikan-bisikan syaitan, karena syaitan akan terus menggoda anak manusia untuk mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bentuk syukur yang luar biasa. Bentuk syukur yang membuktikan bahwasanya seorang hamba itu adalah seorang hamba yang sejati barakallahu fikum. Sebagaimana dalam sebuah hadis, na'am, yang dari sahabat yang mulia, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dalam Sahih Al-Jami', ya, juga diriwayatkan, ya, dari Abu Dawud, ya, dan yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ila Allah
fil raha ya'rifuka fi syiddah. Masya Allah. Kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, di saat engkau dalam keadaan lapar, dalam keadaan nikmat terus berdatangan kepada dirimu, kenalilah Allah. Syukurilah nikmat Allah. Balaslah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syukur. Ketika waktu yang lapar. Karena kalau ketika waktu yang syiddah, waktu yang sempit, ya, orang-orang kafir saja dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berlabuh di sebuah lautan, ya, kemudian datang badai yang menghantam, yang akan bisa mengkaramkan, menenggelamkan kapal mereka, mereka akan terus meminta kepada Allah dengan kesungguhan. Ya Salim, Salim, wahai Rabbku, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Tidak ada mereka memanggil orang-orang selain atau makhluk-makhluk Allah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syiddah, dalam keadaan sempit. Demikian pula kebanyakan manusia, ketika mereka dalam keadaan sempit, dalam keadaan sakit, dalam keadaan berduka, dalam keadaan rugi, berapa banyak dari kalangan manusia baru mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di kala itu, baru mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, baru menyesali bagaimana dulu lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus, perkara ini bagus. Tapi yang jarang barakallahu fikum, seorang hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala firraha, dalam waktu yang lapar, dalam keadaan dia sehat, dia bugar, dalam keadaan dia memiliki waktu luang yang banyak, dalam keadaan dia memiliki harta. Kebanyakan mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nikmat sehat dia manfaatkan untuk bermaksiat. Waktu luang dia manfaatkan untuk berlalai-lalai, untuk sekedar menghibur diri, mencari hiburan-hiburan. Apalagi ketika dia diberi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit pun tidak mau dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifuka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan engkau lapar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengenalimu ketika engkau dalam waktu yang sempit, dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengenalimu. Karena dulu engkau mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa syukur, dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah ila Allah Jalla wa ala. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Hal ini sudah terjadi kepada Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, atau yang dikenal dengan Dhunnun alaihi salatu wassalam, di dalam surat As-Saffat ayat ke 143 sampai 144, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau seandainya dulu Yunus alaihi salatu wassalam dia bukan termasuk orang-orang yang suka bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, di waktu lapangnya, di waktu longgarnya, di waktu sehatnya, di waktu memiliki kekuatannya, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam selalu bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu lapangnya. Kalau seandainya dulu Yunus itu, Dhunnun itu tidak melakukan hal yang demikian, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap berada di perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan baru.
Ini pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut ikan besar. Ketika beliau alaihi salatu wassalam dulu di masa lapangnya, di masa senangnya, di masa kuatnya, dia selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Yunus dari perut daripada ikan tersebut. Ikhwan fillah, rahimakumullah, ini pelajaran besar bagi kita. Mimbar saling mengingatkan, saling memotivasi. Nasihat-nasihat ini kami tujukan untuk diri kami pribadi yang pertama. Dan semoga bermanfaat untuk jamaah sekalian tentang bagaimana menyelami hakikat syukur itu yang sebenarnya. Dan sekali lagi, seorang hamba yang sejati, seorang hamba yang mengungkapkan, mengaplikasikan rasa syukur yang luar biasa ketika dia tidak lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala di masa lapangnya, di masa dia kuat, di masa dia sehat, di masa dia senang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong dia, membantu dia, melapangkan hati dia, meringankan langkah kaki dia menuju takwa ketika dia berada di waktu yang susah, sulit, sempit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang senantiasa betul-betul mengamalkan 3 rukun syukur ini, agar Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Sampai Allah Subhanahu wa taala tentunya memisahkan antara ruh dan jasad kita. Semoga ruh kita nanti ketika terlepas dari jasad kita, ketika al-maut mendatangi kita, maka ruh kita melihat setiap amalan kebaikan, setiap rasa syukur yang pernah kita wujudkan dari masa hidup kita. Dan Allah perlihatkan jannah. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan jannah. Karena itulah tempat orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala akan mengajak kita untuk menyelami bagaimana hakikat sabar yang sebenarnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.